Oke, selanjutnya pada persamaan struktural ini yang paling penting untuk dipahami bahwa ada dua jenis variabel atau ada dua jenis amatan. Nah, apa itu jenis amatannya? Yang pertama adalah dikenal sebagai variabel laten. Apa itu variabel laten? Itu variabel yang sebenarnya tidak bisa diukur secara langsung, ya, atau variabel yang tidak nampak. Misalnya pelayanan atau kepuasan, ya, dalam konteks ini ya, di dalam konteks PPT ini pelayanan. Memang kita tahu bagaimana pelayanan itu. Tentu kita harus bisa menilai pelayanannya bagus ataupun kepuasannya bagus apabila dia dilengkapi dengan indikator-indikator yang bisa mengukur seberapa baik pelayanan atau seberapa uh, bagus kepuasan yang diterimanya. Jadi untuk yang bulatan warna biru ini dia disebut sebagai variabel laten karena dia tidak bisa diamati secara langsung. Namun yang bisa diamati secara langsung adalah yang kuning-kuning ini. Ya, yang kuning-kuning ini yang disebut sebagai variabel manifest atau variabel indikator atau variabel observe variabel yang bisa diamati secara langsung. Nah, biasanya nanti ini berupa angket ataupun instrumen lembar observasi atau item-item observasi. Nah, ini yang penting mungkin untuk dijelaskan di awal bahwa dalam SEM terdiri dari dua variabel. Nanti masing-masing variabel laten yang berisi dengan variabel indikatornya dikaitkan dengan variabel dan variabel laten dan variabel indikator dari yang di sebelahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk SEM sendiri itu ada dua jenis ya yang berkembang. Yang pertama disebut sebagai covariate base. Kita lihat dulu yang di sebelah kanan ini. Yang paling berkembang pertama adalah covariate base yang ini. Covariate base ini biasanya digunakan untuk membuktikan model yang lebih kompleks, tapi tentu memiliki masing-masing kekurangan. Sedangkan model yang lebih sederhana, kemudian lebih banyak data yang kemudian bisa tersedia, itu adalah model yang disebut model SEM yang disebut sebagai partial least square, yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada salah satu ada indikator memperlihatkan. Jadi untuk tujuan sendiri PLS atau partial least square itu menghadirkan model yang sifatnya prediktif. Prediktif artinya model yang diberikan itu adalah belum model yang saklek, belum model yang betul-betul paten, karena dia model yang dihasilkan adalah model yang sifatnya masih prediksi. Karena kenapa? Karena nanti akan ada yang di bawah ini hal-hal yang kemudian menyatakan demikian. Sedangkan untuk covariate base SEM, ya itu adalah analisis SEM yang memang sudah bisa mengkonfirmasi teori antar variabel. Nah, jadi lebih kuat secara penyajian datanya nanti. Jadi kalau modelnya itu sudah diuji dengan covariate base dan ternyata fit secara model, berarti model itu betul-betul model yang kokoh. Namun kalau dalam partial least square, model yang fit versinya adalah model yang masih sifatnya prediktif. Artinya masih ada kemungkinan model itu bisa berubah dalam konteks baik dalam konteks jumlah sampel, perubahan sampel misalnya ataupun perubahan wilayah. Kemudian dari asumsi data normalitas, partial square itu tidak memerlukan uji asumsi, jadi lebih fleksibel, tidak memerlukan uji normalitas dan seterusnya, yang juga ya di mana di covariate base SEM itu sangat diperlukan. Kalau datanya nanti tidak normal, maka covariate base ini tidak bisa digunakan, sehingga sangat terbatas untuk menggunakan covariate base ini. Selain itu juga dari segi jumlah sampel, kalau partial square ini lebih fleksibel, bisa kita menggunakan sampel kurang lebih 30. Ada yang mengatakan 10 boleh, tetapi secara data amannya sebenarnya minimal 30 data. Tapi tentu lebih banyak datanya lebih bagus. Namun untuk variabel itu tidak bisa 30 data.
minimal data yang bisa diolah oleh analisis SEM adalah 100 data. Kalau kurang dari 100, covariate base pasti tidak akan bisa mengeluarkan outputnya. Nah, kemudian untuk konstruknya sendiri, untuk hasil square ada dua bentuk, yang sifatnya reaktif dan sifatnya formatif. Sedangkan untuk covariate hanya sifatnya formatif saja. Kemudian juga indikator, jumlah indikator untuk PLS itu bisa 100.000. Sedangkan kalau untuk Firebase ini maksimum 100. Jadi untuk keluasan untuk menggunakan PLSM lebih bagus gitu. Nah, untuk softwarenya sendiri ini ada beberapa perbedaan. Kalau software yang digunakan untuk PLSM yang paling banyak atau yang paling terkenal ya itu Smart PLS. Nah, sedangkan kalau untuk CSM itu yang paling terkenal hanya dua nih, Amos dan Sel. EQS Plus ini mungkin terkenalnya di daerah, tapi kalau di khusus di Indonesia yang paling banyak itu digunakan adalah Amos dan Srel. Untuk pertemuan hari ini kita akan mensimulasikan juga nanti menggunakan software Smart PLS. Oke. Next, berdasarkan uraian di atas, ya, PLSM atau PLS Path Modeling atau juga disebut sebagai PLSPM merupakan metode statistika yang dapat digunakan untuk satu, mempelajari hubungan variabel indikator terhadap variabel latennya. Artinya dari masing-masing indikator ini bisa menjelaskan variabel latennya maupun bisa juga menjelaskan hubungan antara variabel laten dan variabel laten lainnya. Itu. Sehingga PLSM pakai teknik multivariat yang menggabungkan analisis vektor dan regresi sehingga PLSM dapat mempelajari hubungan antar variabel laten dengan indikator yang lain dan mempelajari hubungan antar variabel latennya. Akan lebih gambarnya seperti ya. Jadi kalau hanya mempelajari variabel indikator dengan variabel latennya, modelnya seperti saja. Tetapi ketika antar variabel laten dikaitkan dengan variabel laten yang lain, maka lahirlah model sebagai PLSM. Untuk model ini disebut sebagai outer model atau analisis faktornya. Sedangkan yang dulu ini yang bisa sebagai inner model atau regresi. Sehingga nanti pada saat pelaporan analisis PLSM nanti kita membaginya menjadi tiga. Satu adalah outer model, yang kedua adalah inner model, yang ketiga nanti adalah hipotesis proof atau pembuktian hipotesis benar. Tidak bisa komplain, tidak bisa proses. Tolong ada yang bocor. Ini dulu, oke. Lanjut, apa perbedaan antara SMPLS dengan RBSM? Jadi PLSM ini merupakan metode alternatif yang layak digunakan untuk pendekatan metode CBSM yang lebih populer. Secara khusus, PLSM ini memiliki beberapa keunggulan dalam hal misalnya dari ukuran sampel yang kecil. Jadi ketika kita misalnya memiliki data yang relatif kecil tapi variabelnya lebih banyak, maka lebih disarankan menggunakan SMPLS karena dia lebih fleksibel. Sedang kemudian SMPLS itu tidak membutuhkan yang namanya uji prasyarat atau yang disebut juga biasanya kalau dalam istilah statistika ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Nah, untuk CBSM itu ada statistik yang parametriknya yang sangat ketat uji asumsinya. Tetapi kalau SMPLS uji asumsinya itu dihilangkan saja karena dianggap semua datanya itu bisa dianalisis seperti itu. Kemudian modelnya SMPLS bisa lebih kompleks ketimbang CBSM karena kalau di SMPLS bisa melibatkan banyak indikator ataupun banyak variabel-variabel laten yang kemudian bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari variabel dari model yang bisa dianalisis oleh covariance PLSM. Selanjutnya, pada SEM itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa nanti terdiri dari dua bagian.
Ada yang sifatnya outer model dan ada yang sifatnya inner model. Kalau outer model dia hanya terdiri dari indikatornya, ya, atau variabel manifestnya dengan variabel latennya tanpa dikaitkan dengan variabel. Jadi untuk inner modelnya, indikator yang selalu berkaitan adalah variabel laten dan variabel laten. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini perlu untuk dipahami di awal sebelum kita masuk ke analisisnya. Pada out model nanti menjelaskan hubungan antar setiap indikator terhadap variabel latennya. Nanti apakah variabel laten pelayanan secukup baik dalam hal memilih indikatornya. Maksudnya adalah kita akan melihat apakah masing-masing indikator ini bisa menjadi representasi dari variabel laten itu. Dengan satu indikator ini ternyata tidak cukup menjadi ukuran yang bisa menjelaskan si variabel ini. Dalam hal ini hanya variabel tidak pelayanan. Indikator ada tiga. Apakah dia indikator ini betul-betul mencerminkan apa yang maksud sebagai pelayanan baik itu? Sedangkan untuk variabel ini, sedangkan untuk inner model ini menjelaskan hubungan antar variabel ten, jadi antara pelayanan dengan kuasa. Dalam ini diperhatikan sebuah hubungan antara pelayanan kepuasan. Maka pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kemudian kalau berpengaruh nanti pengaruhnya berapa persen? Atau kita biasa sebut dengan istilah koefisien determinasinya. Kemudian di sini juga ada contoh ya memperlihatkan gambar 4 mode perstrukturan dengan indikator reflektif. Jadi dalam analisis PLSM ini ada salah satu keunggulan. Apa itu keunggulannya? Karena dalam SEMPLS ini kita akan menemukan dua model sekaligus atau cara membaca menjelaskan variabel laten. Bisa dengan model reflektif, bisa juga dengan model formatif. Apa itu model reflektif dan apa itu model formatif? Kalau model reflektif, variabel tentu bisa dijelaskan oleh indikator masing-masing. Artinya tanda panahnya nanti dari variabel laten keluar ke masing-masing indikatornya. Sedangkan untuk model informatif, justru indikatornya yang masuk dalam. Nanti juga bisa dikombinkan. Di SMPLS itu bisa efektif penuh, bis formatif penuh, atau dia nanti combine. Ada yang reflektif, ada yang formatif seperti itu. Ini ada pertanyaan, kira-kira ini yang mana? Ya, nanti kita jawab bersama-sama. Oke, untuk teori dasarnya itu saja karena memang ini masih sifatnya webinar bukan pelatihan, jadi kita cukup mengenalkannya terlebih dahulu. Nanti kita akan sama-sama praktek ya. Menggunakan Smart PLS versi 3 dan AI-nya nanti akan menggunakan ChatGPT yang saat ini sudah lebih familiar ya. Sebenarnya ada juga DeepSeek dan AI yang lain, tapi menurut saya sepengalaman saya selama menganalisis data, AI yang paling cocok untuk mendampingi dalam menganalisis data itulah adalah ChatGPT. Sebelum kita masuk ke prakteknya, perlu saya tekankan bahwa untuk Smart PLS fungsinya hanya untuk analisis data sehingga melahirkan sebuah output analisis. Sedangkan untuk bagaimana cara menginterpretasi data atau membaca data atau menjelaskan output dari Smart PLS itu, nanti kita akan menggunakan bantuan AI dalam hal ini ChatGPT. Jadi Smart PLS fungsinya menganalisis data, kalau ChatGPT fungsinya adalah membaca data hasil analis dari Smart PLS itu. Oke, saya stop share dulu. Kita nanti lanjut ke simulasinya. Oke,
Jadi di sini Bapak Ibu semua, saya memiliki data ya yang bisa kemudian kita analis. Jadi data ini saya peroleh dari hasil angket. Nah, ini adalah data saya. Saya besar itu. Jadi data ini sebenarnya ini ya terdiri dari 103 responden yang diambil dari beberapa kalangan. Kemudian ini yang sudah saya ekstrak ya dari hasil-hasil itu. Jadi gini, untuk PLSM kita tidak perlu melakukan transformasi data meskipun datanya adalah data ordinal, namun kita tidak perlu melakukan transformasi dari data ordinal ke data interval. Kenapa? Karena nanti PLSM itu yang akan mengolahnya. Di PLSM itu sendiri nanti bisa mengolah data baik berupa nominal, ordinal, interval maupun data rasio, sehingga kalau awalnya datanya data ordinal itu tidak perlu kita lakukan transformasi. Kita gunakan saja data yang aslinya. Oke, ini adalah salah satu contoh data yang sudah kami siapkan ya, terdiri dari 4 variabel. Variabel pertama adalah kepuasan kerja yang terdiri dari 5 indikator atau 5 variabel manifest. Kemudian variabel laten kedua adalah lingkungan kerja yang terdiri dari 6 indikator. Variabel ketiga adalah fasilitas kerja terdiri dari 4 indikator, dan variabel kinerja terdiri dari 4 indikator juga. Nah, namun untuk mengolahnya SMPLS itu tidak bisa membaca data dari Excel, Bapak Ibu semua, atau sehingga perlu dilakukan transformasi data. Perlu dilakukan pengubahan dari yang awalnya berformat XLX atau Excel diubah ke format CSV. Kalau dia masih format Excel, dia belum bisa dibaca oleh Smart PLS itu, sehingga data-data itu harus diubah dulu formatnya. Nah, namun sebelum itu, yang hanya kita butuhkan, kita tidak membutuhkan jumlah ini ya, karena kalau jumlah ini biasanya diregresi. Kalau regresi mah butuhnya jumlah total, tapi kalau di SMPLS kita butuh data realnya dari masing-masing indikator, sehingga nanti datanya bisa dikelompokkan seperti ini. Nah, kita cuma butuh identitas dari datanya itu dikelompokkan saja seperti ini, masing-masing. Tidak perlu ada kolom identitas lagi. Nanti diberikan identitasnya pada saat diolah di PLS. Nah, setelah datanya sudah dirapikan seperti ini, catatan pastikan tidak ada kolom yang di sini misalnya kosong, misalnya yang bagian ini kosong. Nah, kalau nanti ada yang kosong ketika ditransformasi, SEM-nya tidak akan jalan. Jadi sebelum Bapak Ibu semua mengekstrak nanti ke CSV, ya ke model bentuk file yang lain, pastikan bahwa seluruh kolom yang ada di sini terisi semua. Nah, kalau ada salah satu aja yang kolom di sini yang tidak terisi angka, maka SEM PLS-nya tidak akan bisa menampilkan output data yang akan dianalisis. Nah, itu menjadi catatan pentingnya. Terus pertanyaan kemudian, bagaimana cara mengubah ya yang awalnya tampilan XLX ini atau Excel ini ke dalam bentuk CSV? Ya, yang pasti dibuat dulu sheet tersendiri. Setelah itu kita mengarah ke menu file. Setelah itu ke save as ya, ke save as. Kemudian nanti di sini di bagian ekstraksi data kita pilih model yang ini, CSV, delimited. Kalau CSV kan ada banyak nih, ada yang Ultra UTF-8, ada juga Manicos, ada MS-DOS. Kita pilih yang delimited, CSV, delimited. Nah, nanti kita tinggal ganti di sini, misalnya data simulasi 1. Ya, data simulasi 1. Saya save. Pastikan save di folder yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Saya simpannya di folder ini supaya lebih tertata. Dan kita klik save. Oke, klik OK lagi. Nggak usah takut ya. Ini berarti filenya sudah tersimpan. Oke, kita close aja. Close saja. Oke, kita sudah dapat ini datanya. Data simulasi 1. Coba kita klik. Nah,
sudah berubah seperti ini. Ini sudah berformat CSV Bapak Ibu semua. Ya, jadi bukan lagi berformat Excel. Sehingga data ini kemudian bisa dianalisis menggunakan SMPLS. Oke, bagaimana caranya? Kita close dulu. Kita masuk ke SMPLS. Jadi SMPLS itu sekarang ini sudah ada di SMPLS 4 ya, di SMPLS 4. Jadi kalau di software saya ada versi 3 dan versi 4. Namun untuk yang di versi 4 sebenarnya lebih relatif mahal. SMPLS 3 juga sebenarnya berbayar Bapak Ibu. Jadi tidak gratis, ada butuh lisensinya. Tapi untuk saat ini lisensi untuk SMPLS 3 itu relatif lebih murah daripada Smart PLS 4 ya, Smart PLS 4. Kalau Smart PLS 4 ini programmer baru sudah membeli lisensinya dan itu lumayan mahal sampai dengan puluhan juta. Tapi kalau SMPLS 3 karena mungkin sudah jadul ya, tapi meskipun jadul tetap masih worth it untuk digunakan. Sehingga untuk simulasi hari ini kita menggunakan SMPLS 3 karena saya sudah punya lisensinya. Kalau SMPLS 4 saya masih versi yang uji coba atau yang masih terbatas. Jadi kita coba saja yang SMPLS Smart PLS Smart PLS yang ketiga ini, versi 3. Nah, saya juga lebih familiar sebenarnya. Kalau yang Smart PLS 4 belum terlalu familiar. Ketemu kita ini loading ya, sebentar. Waktu dulu. And launch Nah, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tampilan umum, tampilan awal ya dari SMPLS itu apabila kita sudah sebenarnya melakukan pendaftaran. Jadi kalau awal install nanti tentu di sininya tidak sebanyak ini ya karena saya sudah menggunakan jadi proyek-proyek saya sudah banyak di bagian ini. Oke, bagaimana cara analisisnya? Nanti kita masuk di menu klik di menu New Project. Ya, misalnya saya ingin membuat namanya apa ya, simulasi SEM PLS 1 ya. Setelah itu kita klik OK. Nanti di sini sudah mulai ada muncul simulasi SEM PLS 1. Kemudian bagaimana untuk mengimpor datanya? Kita double klik bagian ini. Double klik to import data. Kita tinggal double sesuai instruksinya. Nanti akan mengarah ke file kita. Tadi saya nyimpan filenya di workshop SMPLS. Tadi datanya adalah data simulasi 1 ya, ini data simulasi 1. Kita tinggal klik. Setelah itu pastikan dia sudah terbaca di sini di bagian nama file. Jangan salah klik file ya. Kemudian setelah itu diklik buka atau open. Pastikan namanya apa, mau namanya sama dengan nama yang tadi, boleh juga diganti kalau misalnya ingin memberi nama yang berbeda. Tapi untuk saat ini kita samain saja. Oke. Kalau sudah seperti ini, artinya datanya sudah bisa dianalisis. Apa tandanya? Di sini sudah terekam ya. Data simulasi 1 terdiri dari 103 data yang terekam. Dan tidak ada yang data yang missing. Pastikan tidak ada data yang hilang. Kalau nanti ada data yang hilang, tentu hasilnya tidak akan seperti ini. Ya, nanti dia akan kurang lebih, kemarin saya simulasinya, ada data misalnya data yang hilang. Kalau ada data yang hilang nanti tidak akan bagus seperti itu. Oke, lanjut. Setelah datanya demikian, nanti kita akan melakukan simulasinya di bagian ini, di tulisan simulasi PLSM yang ada tanda kayak gini ya. Kita tinggal double klik saja. Nanti akan muncul kotak dialognya. Setelah muncul kotak dialog, kemudian di sini ada kolom atau ada kotak terkait dengan indikator ya, indikator. Indikator ini kemudian kita klik sekali, kemudian kita blok ya, kita blok biasa, bisa menggunakan shift kemudian arah bawah.
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah diblok, kemudian klik tahan, kemudian sorot ke atau geser atau drag ke kotak yang di samping kanan ini. Sehingga nanti modelnya seperti ini, ya. Ini untuk satu variabel. Kita bisa ngambil lagi variabel yang lain. Dengan cara yang sama, kita blok lagi. Setelah itu, setelah diblok, di drag lagi ke samping kanan. Nah, akhirnya seperti ini, ya. Kita ambil semua ya. Ini terakhir. Setelah itu, kita beri, ini kan masih tulisannya laten variabel 1 ya. Kita beri identitas. Kita beri identitas atau kita rename istilahnya ya. Misalnya variabel 1 ini kan kakak atau kepuasan kerja. Nanti caranya memberi nama, klik bagian buletan ini ya, buletan ini sampai kemudian membentuk kotak seperti ini. Kemudian klik kanan. Nah, kemudian kita klik yang rename. Nah, ini adalah tadi kepuasan kerja. Oke. Jadi kliknya di sini aja, nanti otomatis yang di bawah ngikut gitu. Oke, sudah. Begitupun variabel-variabel yang lain. Kita klik kanan. Ini adalah lingkungan kerja. Nah, ini fasilitas kerja ini, FK. Bukan fakultas kedokteran, tapi fasilitas kerja. Kemudian ini adalah K, adik K ini adalah kinerja. Kemudian untuk variabel tampilan ini bisa juga diubah-ubah panahnya. Nanti menggunakan bagian ini, bagian align. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping kanan. Nah, kita bebas ngaturnya seperti apa. Oke ya. Untuk saat ini kita coba dulu yang model regresi linear ganda ya. Kita coba untuk model regresi linear ganda. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik di bagian ini connect ya, bagian connect atau konektor. Nanti kan awalnya di sini menu select itu untuk memindah-mindahkan ya. Nanti kalau untuk membuat koneksinya kita klik yang connect. Kemudian klik di bagian salah satu variabel laten awal, diklik kemudian tahan, kemudian arahkan ke variabel laten yang lain. Setelah itu diklik lepas. Ya. Begitupun dengan variabel yang lainnya, klik lagi sampai semuanya terklik. Tandanya kalau sudah berubah warna menjadi biru, artinya semua variabel dalam sini sudah terfasilitasi. Kalau sudah modelnya seperti ini, kita kemudian melakukan kalkulasi. Di mana? Di menu, yaitu di menu calculate. Kita tinggal klik menu calculate, kemudian klik PLS algorithm. Langsung aja klik ini. PLS algorithm, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal klik yang start calculation ya, klik start calculation. Nanti akan muncul 2 detik ya. 2 detik langsung muncul hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi keunggulan dari PLS ini, karena selain memiliki analisis faktor, juga memiliki analisis regresi. Regresinya yang mana ini? Regresinya adalah kepuasan kerja, misalnya ke kinerja. Ini R square-nya ya. Nilai koefisien determinasinya adalah 0,37. Artinya kepuasan kerja itu mempengaruhi kinerja sebesar 37,9%. Sedangkan fasilitas kerja mempengaruhi kinerja sebesar 19,6%. Dan lingkungan kerja itu mempengaruhi sebesar 24,1%. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau ingin kinerjanya bagus, pastikan si karyawan itu atau siapapun ya, atau si pegawai itu puas dulu bekerja. Karena kalau dia udah puas bekerja, berarti kinerja yang akan diberikan juga lebih bagus. Nah, ternyata juga di sini membuktikan fasilitas kerja itu tidak selalu memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam kinerjanya. Bisa jadi fasilitasnya lengkap, tapi kok kinerjanya gitu-gitu aja, karena memang di sini terbukti bahwa cuma 19,6%, tidak terlalu tinggi. Nah, beda dengan lingkungan kerja. Ya, kalau lingkungan kerjanya mungkin
bagus, oke ya kinerjanya juga kurang lebih bagus. Jadi ketika kita lihat dari 3 variabel independen ini, yang paling besar pengaruhnya untuk meningkatkan kinerja adalah kepuasan kerja. Ya, puas dari mana? Misalnya puas dari karena fasilitasnya bagus atau lingkungan kerjanya yang kondusif. Nah, ini salah satu yang kemudian bisa kita amati secara langsung. Bisa juga nanti CMPLS tidak cuma sebatas ini, Bapak Ibu semua, tapi kita bisa lihat dari beberapa penyajian data yang tersedia. Oke. Sebelum jadi untuk melihat penyajian data yang lainnya, bukan cuma dari segi gambar, kita juga bisa melihat dari beberapa final result di sini ya. Misalnya di sini ada final result PET coefficient, kemudian indirect effect, auto loading dan seterusnya. Nah, pertama kita masuk dulu di auto loadingnya. Nah, sini ada tanda merah Bapak Ibu. Tanda merah ini misalnya yang bagian K1 ini kok merah ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa untuk indikator K1 dan indikator KK3 itu tidak terlalu bagus untuk mengukur kinerja atau kepuasan kerja. Sehingga SMPLS menandai merah dengan artian sebaiknya indikator itu dihapus dari indikator yang akan mencerminkan kinerja itu. Sehingga untuk yang nilainya 0 di bawah 0,7 itu SMPLS menyarankan itu untuk dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Bapak Ibu tinggal klik ya, klik di bagian yang nilainya di bawah 0,7. Kemudian setelah itu klik delete atau tekan delete di keyboard. Nah, nanti akan hilang. Supaya kembali rapi, kita tinggal klik yang bagian merapikan teks tadi. Ya. Oke. Nah, ini kan nilainya hilang tuh, ya. Nilainya kan hilang. Nah, kalau nilainya hilang, jangan takut, kita kalkulasi lagi kembali, ya. Kalkulasi kembali. Start calculation. Sudah muncul lagi ya. Artinya di sini sudah tidak ada lagi nilai yang di bawah 0,6. Loading faktornya. Ini namanya loading faktor. Ya. Kalau sudah tidak ada di bawah 0,6, tentu hasilnya nanti akan lebih bagus lagi gitu ya. Next, kemudian kita lihat. Oke, ini adalah beberapa tampilan, bisa melihat R square-nya, kemudian nilai F square, construct reliability, discriminant validity, collinearity statistik, dan seterusnya. Ini semua bisa digunakan, tetapi ada beberapa memang yang harus dimasukkan dalam penyajian datanya. Di sini saya sudah merangkum apa-apa saja yang kemudian harus ditampilkan atau harus ada tersedia dalam penyajian data. Misalnya ada teman-teman yang ingin membuat tesis atau skripsi atau disertasi yang kaitannya dengan SMPLS ini. Kemudian juga misalnya ada yang ingin menerbitkan artikel, juga boleh. Nah, apa yang harus dimasukkan? Setidaknya yang pertama adalah model framework-nya. Apa yang dimaksud sebagai model framework? Model framework itu adalah model awalnya tadi, yang ini, yang sebelum ada angka-angka. Sebelum ada angka-angka ya. Sebelum ada angka-angka. Jadi model yang paling awalnya. Ini. Bentar. Kita hilangkan dulu. Jadi ini maksud itu adalah model paling awalnya. Model yang paling awal. Masukin dulu yang kembali. Model awalnya. Model inilah yang ditampilkan terlebih dahulu. Kalau misalnya model ini ingin dihilangkan indikatornya, boleh juga. Kemudian kita klik kanan aja di bagian buletannya. Kita pilih hide indicator of cell. Ini hide indicator. Jadi kita tidak perlu lagi bikin manual di shapes ya. Biasanya kalau ini dibikinnya manual. Nah,
Kalau sekarang tidak usah bikin manual lagi, bisa seperti tampilannya, kemudian kita klik kanan, klik yang export as image to clipboard. Jadi kayak di copy paste aja gitu. Nah, kemudian kita letakkan di bawah sini. Ya, udah gitu tampilannya. Tapi apakah boleh juga menampilkan yang ada indikatornya? Boleh aja, tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua dalam analisis data. Nah, kalau mau dikembalikan ya tinggal show lagi, ya, show, tampilkan kembali. Kalau mau yang seperti ditampilkan kembali juga boleh, ya. Demikian. Selanjutnya, selain model framework, yang ditampilkan juga adalah author model. Author model ini terdiri dari 3. Ada yang convergent validity, kemudian ada yang discriminant validity, dan lagi construct reliability. Ada 3 untuk di model autornya. Ini dari from AI-nya, jadi from AI ini sebenarnya nanti fungsinya untuk membaca datanya, tapi nanti. Untuk convergent validity itu Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Tapi datanya yang di SampleS kita bisa mengambilnya dari data sini. Sudah, ini belum dikalkulate. Kalkulate dulu. Oke, datanya bisa diambil di bagian outer loading. Jadi convergent validity datanya ada di outer loading. Nah, bagaimana cara mengopi datanya dari Smart PLS ke Word? Nanti tinggal klik bagian ini, copy to clipboard dalam bentuk Excel format. Klik aja sekali. Setelah itu kita masuk ke Word-nya. Nah, kemudian kita klik paste saja. Klik paste. Oke, nanti modelnya bakal seperti ini. Tidak usah kaget. Kita bisa buat dalam bentuk tabel. Caranya kita tinggal blok saja ya. Kita tinggal blok, kemudian masuk ke menu insert. Setelah itu pilih yang menu table ya. Table. Kemudian ini convert text to table. Kemudian langsung aja oke. Sudah. Oke, yang ininya kita jadi jangan khawatir. Kemudian yang ininya kita geser. Kenapa kita geser? Karena yang ini sebenarnya adalah kodenya. Nah, ini kan kodenya. Yang ini adalah masing-masing dari variabelnya. Oke. Nah, inilah yang disebut convergent validity atau loading, bahasa kerennya loading factor. Ya. Loading factor itu seberapa kuat indikator itu mencerminkan variabel laten yang akan diukur. Ya. Kalau di SampleS toleransinya itu 0,7. Jadi kalau ada nanti indikator seperti ini yang 0,6 ini nanti dihilangkan dari analisis, ya, cabut. Tapi harus ada nanti penjelasannya. Setelah convergent validity, kita masuk ke discriminant validity. Discriminant validity ini diambil di menu ini, discriminant validity. Di discriminant validity kan tadi kalau kita lihat penjelasannya di sini ada 2 jenis ya. Ada 3 jenis. Ada yang Fornell-Lacker criterion, ada cross loading, ada heterotrite monotrite ratio atau HTMT. Ini Bapak Ibu bisa pakai semuanya kalau mau, tapi kalau tidak mau juga bisa milih salah satunya. Biasanya saya lebih suka menggunakan yang HTMT ini. Ya, saya lebih suka pakai HTMT ini. Kenapa lebih suka pakai itu? Menurut saya penyajiannya lebih sederhana, tidak makan space. Apalagi kalau kita ingin menulis artikel, kan tabelnya nggak panjang-panjang tuh. Pilih tabel yang lebih sederhana. Makanya biasanya saya menggunakan untuk discriminant validity-nya pakai yang HTMT. Sebenarnya yang ini juga bisa, tergantung keperluan masing-masing. Tapi apakah bisa pakai tiga-tiganya? Boleh tiga-tiganya. Cara mengkopinya sama dengan yang tadi, kita tinggal klik salah satunya di sini ya. Misalnya kita pakai yang HTMT, kemudian muncul nilainya seperti ini.
Kemudian copy to clipboard, klik yang Excel format, klik aja sekali. Setelah itu kita pinkan lagi ke Word, kita paste di bagian ini aja. Oke, setelah itu kita kembali blok dulu supaya dia dalam bentuk tabel, di blok, masuk ke menu insert, setelah itu convert text to table. Kemudian langsung oke aja. Ini nanti digeser dulu ke samping. Nah, untuk yang tidak ada nilainya, Bapak Ibu ya, misalnya yang tidak ada nilainya itu dihapus saja, misalnya ini. Ini kan tidak ada nilainya ya, nah dihapus aja, tidak digunakan. Ini juga yang dua ini tidak ada nilainya ya, dihapus saja. Nah, ini nanti ditulis sebagai namanya variabel. Oke, jadi kita sudah menemukan dua data nih. Satu, convergent validity-nya atau loading faktornya. Yang kedua, sudah menemukan diskriminan validity-nya. Selanjutnya, construct reliability. Nah, karena itu construct reliability-nya, kita bisa peroleh dari ini, construct reliability and validity. Ini, ya. Ada composite alpha, ada ROA, ada composite reliability. Kita copy seperti cara yang tadi, copy to keyword yang Excel format, kemudian masukkan ke Word, kita blok saja, biarin, nggak usah khawatir kalau seperti itu. Sekarang Word sudah lebih canggih, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Nah, ini tinggal kita geser dikit. Nah, ini tinggal dihapus. Ini adalah kita kasih aja keterangan variabel. Sudah. Nah, setelah itu, outer model cukup 3 itu saja, Bapak Ibu. Jadi outer model atau istilahnya analisis faktornya ya, cukup 3 ini. Outer loading, convergent validity, kemudian discriminant validity, dan construct reliability. Oke, lanjut. Sedangkan untuk inner model itu sendiri terdiri juga dari beberapa hal. Yang pertama, collinearity statistik atau FIF. Yang kedua adalah F square. Di sini ada final model ya. Final model itu tadi yang gambar. Kemudian ada juga F square atau disebut sebagai effect size. Dan yang terakhir adalah R square atau yang disebut sebagai determination coefficient atau koefisien determinasi untuk melihat pengaruhnya kuat atau lemah atau berapa persen pengaruhnya seperti itu. Ada yang terakhir nanti ada pembuktian hipotesis. Kita ambil dulu yang data dari inner model. Yang pertama adalah collinearity atau nilai FIF-nya. Ya. Untuk nilai FIF diambil dari ini, collinearity statistik atau FIF yang bagian bawah. Nah, ini. Ini pastikan biru hijau semua ya. Nanti kalau ada yang merah nanti kita jadi catatan. Oke, di copy seperti cara yang tadi, klik yang Excel format, pindahkan ke sini lagi. Oke, jangan khawatir kalau dia belum berbentuk tabel, kita buat dalam bentuk tabel kembali. Oke. Nah, ini hapus saja. Ini kasih nama kode. Oke. Lagi kemudian final model test. Nah, yang final model test itu yang gambar ini. Nah, gambar ini kita copy. Yang ini dimaksud final modelnya yang sudah ada angka-angkanya ya Bapak Ibu ya. Yang awal kan belum ada angka-angkanya yang muncul. Nah, itu namanya model konstruksinya. Nah, kalau yang final modelnya yang sudah terisi angka-angka atau yang sudah dianalisis. Kita tinggal copy. Nah. Oke, kemudian apalagi F square ya. F square. Nah, F square-nya tadi masuk di bagian ini, F square ya. Kalau copy, di blok lagi, buatkan tabelnya. Nah, ini geser dulu. Nah, kita nanti lihat di mana yang ada nilainya. Yang tidak ada nilainya nanti dihapus saja. Nah, ini kan tidak ada nilainya. Nah, ini juga tidak ada nilainya. Ini juga tidak ada nilainya.
Ini juga tidak ada nilainya. Nah, berarti ini ambil yang ada nilainya saja. Oke, sudah ada ya. F square-nya sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah koefisien determinasi atau R square-nya. Juga ada di sini, R square. Di copy. Copy. Dan insert, table, convert to table. Oke, sudah ada. Ininya dipindahin ke kanan. Oke, sudah lengkap. Jadi inner modelnya tadi terdiri dari karya fifth, nilai fifth-nya ada. Nilai fifth, kemudian F square, dan yang terakhir adalah R square-nya. Yang terakhir adalah pembuktian hipotesis. Nah, apa itu pembuktian hipotesis? Kan kita ingin, biasanya kalau di regresi kita ingin lihat yang berpengaruh signifikan yang mana nih, ya? Yang berpengaruh signifikan dan yang tidak berpengaruh signifikan yang mana? Nah, untuk melakukan uji hipotesis, kita perlu melakukan analisis kedua. Tadi kalau waktu kita ngeklik calculate, kita kliknya yang PLS algorithm. Sekarang untuk pembuktian hipotesis, kita klik yang di bawahnya, yang disebut sebagai bootstrapping. Nah, kita dengan klik bootstrapping, setelah itu start calculate. Oke, stop. Nah, nanti hasilnya ini langsung muncul. Ini langsung muncul di sini. Oke, kita klik dulu, pindahkan dulu ke Excel. Ini ada yang merah-merah ya. Yang merah-merah ini artinya dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini kita lihat ya, pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja. Oh, ternyata fasilitas kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Artinya, mau fasilitasnya bagus kek, mau tidak kek, ya tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu signifikan adalah kepuasan dan lingkungan kerja. Nanti dilihatnya dari V-value. Kita copy dulu ke Word-nya, kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Nanti nilainya banyak ya, tapi tenang, nanti kita pilih yang bisa kita masukkan. Oke. Di sini ada nilai original sampel, sampel mean, standar deviasi, t-statistik, p-value. Nah, yang kita gunakan atau yang kita sajikan di bab 4 kita atau mungkin di artikel kita, itu cukup 2 kolom ini saja, yaitu t-statistik dan p-value-nya. Nah, cukup ini saja yang kita tampilkan. Kalau yang ini namanya path atau jalurnya. Oke, ini saja cukup selesai. Ini berarti fasilitas kerja ini yang tidak ada pengaruhnya. Sedangkan kalau yang kepuasan dan lingkungan kerja inilah yang memiliki pengaruh. Nah, inilah analisis yang digunakan untuk sampel S. Jadi saya ulangi lagi, untuk sampel S yang harus atau yang idealnya disajikan dalam penyajian analisis data, yang pertama adalah model framework-nya atau model awalnya yang sebelumnya tidak ada nilainya. Yang kedua adalah outer model. Untuk outer model ada 3. Yang pertama convergent validity, kemudian discriminant validity. Nanti tinggal pilih metode yang mana yang ingin dilakukan. Dia dipilih. Yang ketiga adalah construct reliability. Nah, itu untuk outer model. Sedangkan untuk in model nanti ada 3 juga. Yang pertama collinearity statistic atau fifth. Kemudian yang kedua adalah final modelnya seperti apa. Yang ketiga adalah F square-nya atau effect size, dan yang keempat adalah R square. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah hipotesis proof atau pembuktian hipotesis. Selanjutnya, yang mana AI-nya? Kapan AI digunakan? Oke, sabar Bapak Ibu ya. Jadi untuk AI-nya digunakan untuk membaca data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan prompt AI yang bisa digunakan. Apa itu prompt AI? Prompt AI itu semacam perintah yang bisa kita tujukan ke ChatGPT agar agar si ChatGPT paham apa yang kita maksud, gitu ya.
Nah, misalnya saya tinggal copy yang ini promnya sudah saya ketik ya, tinggal di copy, kemudian masuk ke chat GPT. Nah, di sini masuk ke chat GPT-nya. Ini chat GPT-nya berbayar atau yang gratis? Yang gratis saja bisa. Ya, tidak perlu berbayar. Tinggal kita copy paste tadi prompt AI yang sudah tersedia, kemudian titik dua, kemudian kita shift enter, kemudian masuk ke tabelnya ya, hasilnya ini. Ini kita tinggal copy saja, blok, copy, kemudian masukkan ke sini. Langsung di copy paste. Saya ulangi, langsung di copy paste aja, Ctrl V atau paste ya. Set, nanti modelnya seperti ini, nggak usah khawatir, nanti ChatGPT akan baca. Tinggal diklik enter atau ini. Nah, ini sudah. Hanya kita tidak mau dia menampilkannya dalam bentuk ini. Kita mau dalam bentuk paragraf. Nah, kita bisa tambah instruksi lain, tambah instruksi tambahan buat dalam satu paragraf misalnya. Nah, oke. Nah, tinggal kita copy, salin, ya, letakkan di bawahnya, selesai. Nah, tapi catatan kita tetap harus kembali cross check apakah benar yang dikatakan oleh ChatGPT ini. Jadi fungsi dari prompt AI itu membantu kita melakukan tafsiran data. Barangkali kita tidak mengerti nih maksudnya gimana ya. Nah, oh. Nah, begitupun dengan prompt-prompt yang lainnya, Bapak Ibu. Untuk saat ini simulasinya mungkin cukup satu saja, tapi intinya fungsinya sama. Dengan prompt AI ini, kita cukup mengcopy, ya, copy aja ke chat GPT-nya, kemudian setelah itu masukkan data yang akan dianalisis, setelah itu klik enter. Nanti chat GPT yang akan melakukan analisisnya. Kalau analisisnya nanti ditampilkan kayak gini, dan menurut Bapak Ibu kayaknya tidak eye-catching dan menarik untuk di artikel atau di tesis atau deskripsi misalnya. Bisa diterapkan misalnya buat dalam satu paragraf atau buat dalam bentuk paragraf. Nanti ChatGPT-nya akan membuat dalam bentuk paragraf. Oke, kita coba satu lagi ya. Bapak Ibu ini udah mau hampir habis waktunya. Coba kita yang hipotesis proof ya. Yang paling terakhir kita pakai yang ini. Oke, ini hipotesis proof-nya saya bikin yang indirect dan direct. Karena ini tidak ada uji moderasi, jadi indirectnya kita nanti hapus aja. Indirectnya hapus. Nah, setelah itu masukkan tabel yang tadi di pad-nya itu, Ctrl C, tinggal dipaste di sini, tinggal diklik. Oke, sudah selesai. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi tinggal tidak susah ngetik sebenarnya. Nah, cuman catatannya, tolong meskipun ChatGPT itu bisa menunjukkan data, tapi tentu harus di cross check lagi apakah benar demikian ya. Jangan sampai nanti ada kekeliruan ataupun mungkin ChatGPT juga mesin ya, mesin itu biasanya juga ada errornya juga. Jadi penting untuk kemudian di cross check lagi. Nah, jadi SAMPLS-nya sudah, AI-nya juga sudah, maka mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak maksimal ya Bapak Ibu karena ini sifatnya webinar. Biasanya kalau kami mengajarkan ini dalam bentuk workshop. Workshop misalnya penulisan artikel yang menggunakan CMLS. Karena alhamdulillah meskipun CMLS ini mungkin relatif istilahnya ya, mungkin relatif baru, tapi kami saat ini sudah menerbitkan beberapa artikel dari CPLS ini, ya, di beberapa jurnal yang terkemuka. Nah, ini jurnal artikel kami kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Ini saya kebagian untuk analisis datanya sebenarnya di bagian bab 4. Nah, untuk yang lainnya teman-teman ini
Ya, ini terbit Google Business and Management Taylor and Francis, Scopus Q2. Jadi dengan hanya memperkenalkan simple aja yang seperti tadi, CML aja kayak gitu ya, yang conceptual framework, kemudian apa lagi? Convergent validity, ya, diskriminan validity, reliability, kemudian BIF, final model, F-ware dan seterusnya. Alhamdulillah bisa tembus di jurnal Scopus bereputasi Q2 saat ini. Ada juga jurnal kami yang lain, ini temanya tentang teknologi. Ini juga tembus di jurnal Scopus Q2. Nah, juga saya bagian analisis datanya. Jadi saya biasanya kalau diajak kolaborasi, kolaborasinya di bagian analisis data. Ya, tapi kalau yang memang relevan yang lebih saya kerjakan. Ini saya juga lapannya yang tadi. Kita juga melakukan convergence validity-nya, kemudian indiskriminan validity-nya teman saya menggunakan Vonnellacker, ya bukan HTMT. Ada reliability-nya, goodness fit dan terusnya. Ya. Nah, kayak sama seperti ini juga yang seperti yang kita, cuman ini bedanya menggunakan analisis variabel moderasi. Nah, kalau tadi kita kan prakteknya yang analisis linear saja, tidak ada validitas tidak ada analisis secara moderasinya, tapi itu tidak masalah. Ada juga sebenarnya yang lebih simpel. Ini waktu saya masih kuliah S3, ini saya meneliti terkait dengan kepuasan kerja, pengaruh kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan dimediasi oleh performa dari dosennya di kampus negeri. Ini conference proceeding yang juga sederhana sekali modelnya, cuma kayak gini ya. Dan alhamdulillah saya juga terus di salah satu conference ini dulu di Kazakhstan, nggak salah. Cuma simpel itu. Dengan artinya dengan menggunakan penelitian yang tidak perlu menerapkan model atau cukup survei saja, sebar angket, datanya tersedia, kita analisis, itu bisa kemudian menghasilkan jurnal-jurnal yang berkualitas. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand secara langsung ataupun bisa diketik di kolom chat. Oke, demikian hari ini. Demikian selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi. Alhamdulillah sesi pematerian telah selesai. Terima kasih kepada pemateri Dr. Muaz Kredia MMPD yang telah memberikan materi yang informatif bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman akan tapi ibu bapak yang memiliki pertanyaan terkait pematerian yang telah disampaikan atau ada hal yang masih dibingungkan, boleh menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom komentar terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, ada enggak? Atau mungkin penjelasan saya terlalu ini ya. Belum bisa ditangkap. Intinya bahwa SMPLS itu analisis yang lebih advance lagi ketimbang analisis regresi secara umumnya. Dan sangat untuk di mahasiswa sebenarnya bisa aja digunakan, tapi yang model sederhananya tentunya yang cuman satu arah saja. Utamanya yang menggunakan nanti penelitian survei. Contoh misalnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial anak. Ya udah situ aja satu variabel. Jadi tidak perlu menggunakan bukan tidak perlu. Bisa menggunakan analisis yang lebih advance lagi, yang lebih terarah lagi seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan berarti aman ya. Oke, mungkin sudah bisa di-share ya absensinya. Oke. Silakan diisi absensinya, nanti insya Allah kita akan kirimkan sertifikatnya untuk teman-teman semua mahasiswa ya, terutama
Ya, sebenarnya webinar ini juga hadir untuk memfasilitasi supaya teman-teman mahasiswa bisa segera memperoleh 100 poinnya ya. Karena kalau 100 poinnya belum tersedia, belum bisa sidang skripnya nih. Mudah-mudahan satu webinar ini bisa menambah poin teman-teman semua. Oke, kayaknya mungkin materinya terlalu tinggi, jadi belum ada yang ingin ditanyakan. Nggak apa-apa. Nah, silakan teman-teman semua isi eh, form. Jadi yang form ini daftar hadir ini kita hanya share di Zoom ya. Jadi yang tidak ngisi daftar hadir tidak akan dapat sertifikat. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak. Baik, selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. SMPLS ini adalah seluruh rangkaian yang cukup kompleks namun dapat dijelaskan dengan sederhana. SMPLS merupakan teknik multivarian yang menggabungkan aspek analisis, faktor data, dan regresi sehingga SMPLS dapat yang pertama mempelajari hubungan antara variabel indikator dan variabel latennya. Yang kedua, mempelajari hubungan antar laten. PLSM merupakan metodologi yang layak digunakan pendekatan model CBSM yang lebih populer. Secara khusus, PLSM memiliki beberapa keunggulan, seperti ukurannya sampel kecil, data tidak terdistribusi normal, atau ketika model kompleks melibatkan banyak variabel. Yang idealnya, yang harus ada di dalam TEM yaitu model frameworks, outer model, inner model, dan AI digunakan untuk membaca data. Baik, acara selanjutnya itu sesi dokumentasi kepada Akang Teteh Ibu Bapak dosen yang berkenan menyalakan kameranya. Boleh untuk sesi dokumentasi. Saya tunggu sampai 10.18. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman dinyalakan. Yang semester 5, semester 4, semester 6 dinyalain dulu kameranya, Neng. Ini daftar hadir juga ya untuk kuliah kita yang semester 6. Ini daftar hadirnya. Ini nanti dasar untuk isi spot ini. Oke, dari itu kan ya udah. Baik, ya Bapak. Baik, di sini ada 9 slide. Jadi Akang Teteh bergaya 9 kali. Oke, saya Senyumnya 1, 2, 3, 4. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ke-6. 1, 2, 3.
Selanjutnya, slide ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Akang Teteh. Selanjutnya, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, maka berakhir pula acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam menerapkan analisis kuantitatif PMPLS dan AI dengan baik dan bijaksana. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, pada Bapak Dr. dari AMMPD yang telah menyampaikan materi, dan seluruh mahasiswa PG PAUD maupun di luar mahasiswa PG PAUD di kampus Cibiru yang telah berpartisipasi aktif dalam acara hari ini. Saya Kania, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama memandu acara hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.